Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Raditya Aryadi dari kelas 11 MIPA 7. Sekarang saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kelahiran, yang kedua adalah sejarah singkat, yang ketiga adalah mukjizat, dan yang terakhir adalah perilaku yang dapat diteladani. Pertama saya akan bahas kelahirannya. Nabi Muhammad SAW lahir pada Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad lahir dari ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah, bertepatan pada 20 April 1571 Masehi. Tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah sebagai anak yatim, karena ayahnya yaitu Abdullah wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya Aminah, Rasulullah SAW kemudian dibesarkan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Nama Nabi Muhammad merupakan pemberian dari sang kakek yaitu Abdul Muthalib. Saat anak-anak dan masa remaja, Nabi Muhammad SAW sudah terlihat tanda kenabiannya. Contohnya adalah seperti malaikat Jibril yang membelah dada dan mencuci jantung Nabi Muhammad. Saat masa remaja, ketika Nabi Muhammad SAW berdagang, seorang pendeta Bahira juga melihat tanda kerasulan Nabi Muhammad. Kita masuk ke sejarah singkat dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama pada saat berusia 40 tahun di Gua Hira. Wahyu tersebut ialah surah Al-Alaq ayat 1-5. Itu merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah sekaligus sebagai awal diangkatnya menjadi Rasul. Rasulullah kemudian berdakwah di Mekah. Ajaran-ajaran pokok yang dilakukan Rasulullah di Mekah diantaranya adalah akidah dan akhlak mulia. Ia sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta. Rasulullah melakukan dakwah di Mekah secara rahasia atau diam-diam. Pada saat itu, Rasulullah hanya memfokuskan dakwahnya kepada orang-orang terdekat saja, seperti keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Darul Arkam dijadikan pusat dakwah Rasulullah. Di sana Rasulullah menyampaikan risalah tauhid dan ajaran Islam lainnya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga mengajak pengikutnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang pertama atau as-sabiqun al-awwalun yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam adalah Khadijah, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya, makin banyak kerabat yang memasuki Islam. Dakwah secara diam-diam di Mekah dilakukan selama 3 tahun. Dakwah secara terang-terangan dimulai ketika Rasulullah SAW menyeru kepada orang-orang Mekah. Ia berdiri di atas bukit dan berteriak dengan suara lantang, memanggil serta memperingatkan mereka. Seiring dengan itu, turun wahyu dari Allah berupa surat Asy-Syu'ara ayat 214-216 dan Al-Hijr ayat 94 agar Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan dan terbuka. Tetapi dakwah Rasulullah tidaklah mudah. Rasulullah banyak mendapatkan cobaan, semua cemoohan, ejekan, dan ancaman yang ditunjukkan kepada Rasulullah, dan pengikutnya makin melecut semangat Rasulullah SAW dengan terus bertambahnya jumlah pengikut. Tetapi cobaan masih tetap ada. Akan tetapi dengan semangat kerasulan dan keyakinan akan ajaran ilahi, gerakan dakwah Rasulullah SAW makin tersebar luas. Untuk menghindari bahaya penyiksaan, Rasulullah SAW menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abyssinia. Hijrah ini merupakan hijrah pertama, dilakukan 2 kali. Yang pertama adalah 15 orang dan yang kedua adalah 80 orang. Setelah Ikrar Aqabah II diketahui oleh kaum Quraisy, tekanan, intimidasi, dan ancaman terhadap kaum muslimin meningkat, yang membuat Rasulullah SAW mendorong para sahabat-sahabatnya dan kaumnya untuk hijrah ke Yatsrib. Dalam waktu 2 bulan, 150 kaum muslimin berangkat hijrah ke Yatsrib.
Pada saat sampai di Kuba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat beristirahat selama beberapa hari dan menginap di rumah Ummi Kalsum. Di sana di Kuba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Kuba yang merupakan masjid pertama. Saat tiba di Yasrib, namanya berganti menjadi Madinatun Nabi. Selama di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dan di Madinah juga sempat terjadi beberapa peperangan, diantaranya Perang Badar, Perang Uhud, Perang Ahzab, Perang Hunain, dan Perang Tabuk. Peristiwa lainnya dalam kehidupan dan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah peristiwa Isra Miraj. Peristiwa Isra Miraj adalah sebuah perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di kota Syam. Kemudian dilanjutkan menuju ke langit tertinggi, yakni Sidratul Muntaha, dengan tujuan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima wahyu sholat 5 waktu sehari semalam. Selanjutnya bagian ketiga yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW juga memiliki beberapa sifat wajib. Di antaranya yaitu sidik, itu benar, tabligh menyampaikan, amanah dipercaya, dan fatonah cerdas. Di samping itu, Rasulullah SAW juga diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mukjizat-mukjizat. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang masih dirasakan umat muslim hingga saat ini adalah Al-Quran. Kitab umat muslim yang diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari ini merupakan mukjizat Rasulullah yang tidak dimiliki para nabi sebelumnya. Pasalnya, kitab suci Al-Quran sejak zaman sahabat Nabi hingga saat ini tidak ada perbedaan sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk umat manusia dan menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad SAW lainnya adalah membelah bulan dan air keluar dari jari-jarinya. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah perilaku yang dapat diteladani dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasulullah SAW selalu tabah dalam menghadapi rintangan yang sangat berat, lalu tegas, pemberani, dan bijaksana terhadap rakyat yang lemah. Nabi Muhammad SAW juga tidak pantang menyerah dan tekun dalam beribadah, berhati sabar, ikhlas, dan jujur. Rasulullah SAW juga takut kepada Allah, tidak sombong, dan mempunyai akhlak yang bagus. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.